Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati, yang kita muliakan para tokoh agama, ya, para habaib atau jika ada hadir di tengah-tengah kita, para ustadz, pimpinan majelis, juga yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita, juga para ustadz, wabil khusus qari kita Ustadz Nasrullah dan semua ustadz-ustadz lainnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Yang kita hormati ketua musalla atau panitia acara hari besar ini, Musalla At-Taqwa beserta jajarannya dan semua panitianya, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pemerintah desa, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, juga mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita 3 kali bertemu sudah dalam beberapa hari ini. Sebagian ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dari majelis sana sampai masjid ke sana sampai malam ini dan hadir malam ini di sini. Mengutip kembali firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh. Sejarah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, hijrah Nabi, itu sebenarnya contoh yang untuk diturut bagi umatnya. Gambaran bagaimana sih menempuh kehidupan itu, gambaran hidup bagaimana menjalani hidup itu supaya selamat. Makanya di sini kita kaitkan antara sejarah Isra Mi'raj dengan sejarah Nabi Adam masih. Kembali kepada firman Allah Ta'ala yang pertama kali ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, maka di situ beliau melihat semua kenikmatan yang ada di dalam surga, maupun kayak buah nyiur kayak kepala aja orang tuh, buah-buah anggur kayak kepala genalnya, buah-buah jeruk, macam-macam buah, semua kenikmatan yang ada di dalam surga termasuk diri beliau. Beliau mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya milik Allah termasuk semua dan kita. Wa inna ilaihi, dan akan kembali kepada Allah. Rajiun, akan berbalik kepada Allah Subhanahu. Hanya jar gurulun ini berkisah. Keterangan ini mudah-mudahan bisa artinya dipakai jar gurulun. Waktu mengatakan kalimat innalillah, coba jersidin, kemerasakan jersidin. Kita nih nah, diri nih nah, coba jersidin rasakan milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika duduk santai rasakan diri nih. Merasakan diri ini milik Tuhan, akan kembali kepada Tuhan.
ketika rasa itu menjadi pada batang tubuh kita bahwa kita ini milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, di situ perlahan-lahan ulun merasakan diri ini sangat hati-hati di dalam hidup. Pas ketika begawi ulun, karena ulun pernah berdagang, pas berdagang takutan hendak membunguli orang. Kan banyak tuh kalau orang jual beli barang nomor 2 dipadahkan nomor 1, barang asli barang KW dipadahkan dibilangkan asli, demi karena sebab keserakahannya tadi. Makanya kan Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, pernah berpesan dengan 2 perkara, ya Ali, jar Nabi, hancurnya agama ini karena disebabkan 1, ya Nabi, hancurnya agama ini disebabkan karena pertama, orang menuntut ilmu karena harta, karena kekuatan keserakahannya tadi, akhirnya apa? Berjualan berdusta. Orang kalau ada jual beli mobil tuh, supaya lekas cepat payu, kilometer tinggi disetting dari 100.000 turun ke 30.000, kilometer rendah original, tanpa diotak-atik. Padahal mobilnya jalan jauh sudah ratusan ribu, dipadahi disetting dengan komputer jadi 30.000 demi untuk cepat laku. Berarti hukumnya berdusta. Ketika kita diri ini merasa hendak balik menuju kepada Allah, takut, ya sudah, kilometer sekian ya sekian. Kalaunya laku itu rezekiku, kalaunya belum laku ya berarti belum rezekiku. Dikaitkan dengan perjalanan Nabi waktu dikejar jin ifrit di jalan membawa api obor di dalam Isra Mi'raj. Wah, dikejar dengan obor. Lalu kan Nabi kada pernah peduli di dalam malam Isra Mi'raj itu dikejar jin ifrit dengan api obor, dikejar. Akhirnya apa? Nabi kada peduli dan Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Itu jin ifrit membawa obor. Maukah engkau berikan satu kalimat doa yang untuk menghilangkan jin ifrit tadi? Lalu diajarkan doa. Hikmah di situ pertama doa, yang kedua hikmahnya itu manusia itu dikejar-kejar, ditakut-takuti hari-hari itu dengan apa? Laksana seperti api yang dibawa oleh jin ifrit. Coba jalati kehidupan manusia tuh. Takutan lah. Takut isuk ada kada rezeki, takut payu kada daganganku, takut dihina orang, takut dicaci maki orang, takut khawatir, dagangan takutan kada payu, semua karena ketakutannya tadi, hingga hilanglah lagi takut kepada Tuhan. Lupalah. Tapi apabila pondasi seseorang itu bertanamkan di dalam diri bahwa ia milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, binian gin kadua nilon laki kada menimbak. Kalau bujur hendak kembali lawan Tuhan, takutan lawan laki. Sedangkan binian tuh kan bejoran yang menunjuk ke ini aja batal dah, batal pahala salatnya. Bukan salatnya yang batal, hilang pahala salatnya. Jer laki, oh biano yang anu di mana anu tuh jer. Orang seharusnya menunjuk ke ini, menunjuk ke ini. Dalam agama yang diatur tuh ya. Tambahannya lagi ambil sorang ya. Tambahnya lagi pahala hilang. Ketika dirinya milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, nancap dalam dirinya takut. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Adam melihat semua kenikmatan dan keindahan di surga milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulun rasakan itu dalam hari-hari. Takutan. Akhirnya ulun hendak berbuat takutan. Timbullah dari situ kejujuran diri namanya. Ketimbul kejujuran diri. Akhirnya jujur dengan diri. Bukan, banyak kan orang pura-pura baik di tengah orang, padahal gawian seorang kada kekaruan, kena mesti menasihati orang baik. Mbah itu terkadang kada dipakai kan. Di malam Isra Mi'raj tuh ada kejadian Nabi melihat satu golongan, sesuatu gambaran yang kada nyaman di akhirat. Apa disebutkan, bertanya kepada Jibril, ya Jibril apa itu? Itu mereka tukang khutbah tapi tukang fitnah. Artinya pintar menyampaikan apa segala macam, dirinya aja kan kada beres kayak itu nah.
Takut akhirnya timbul takutan dalam diri nih. Mau dalam sembahyangnya, mau dalam berpikirnya, mau di dalam hatinya, takutan. Akhirnya timbullah yang namanya sifat yang pertama, sidik, jujur lawan diri orang. Bujur jujur, aku takutan memang dalam keadaan takutan. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Adam akhirnya turun sidin di dalam kemana? Kada namanya diturunkan ke bumi, turun ayat yang kedua yang berbunyi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan milik Allah. Karena Nabi Adam kada berdaya. Dalam riwayat disebutkan Hawa itu bedu menyuruh laki turun bedahulu, pian yang ai turun ha bedahulu ulun bedudi bebubuat ketujuh. Dalam riwayat itu disebutkan Hawa tuh sebelum turun ke bumi itu bebubuat. Tahu bebubuat lah bahasa Indonesianya, besangu bekal. Nabi Allah Adam turun naik. Tapi kalau Hawa buat ini gesan anu, buat ini gesan anu. Dari keturunan itulah, dari sifat kita tadi tuh para wanita. Ulun kada menimbak karena ulun mencontohkan bahwa itu sejarah gambaran ketujuh gitu. Sifat menimbun dan menumpuk tuh ketujuh sampai diturunkan dari surga turun ke bumi masih ketujuh. Karena kan dalam riwayat disebutkan padi itu memang sudah ada sejak dari surga. Buat dalam riwayat 5 hari terdudi ya bahasa Banjar, ya bahasa Indonesia. Karena penonton nih banyak live streaming nih dari Sumatera, Manado dan mana-mana lah. Ulun berusaha untuk menduakan bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Ya. Padi jarang tuh terlambat 5 hari turun, pian turun aja duluan. Ulun buat ini ke karung, buat baru turun. Makanya turunnya akhirnya di bumi tadi dalam keadaan terpisah. Ya kalau pertemuannya akhirnya dalam riwayat disebutkan di Jabal Arafah. Ya kalah, mudah-mudahan sampai ke Jabal Arafah segerataan. Amin ya rabbal. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulun melanjutkan sejarah ini keluar sedikit daripada Isra Mi'raj, hanya sekedar kita menceritakan sejarah supaya kita tahu tentang awal kehidupan manusia. Akhirnya Nabi Adam kan terpisah selama kalau ndak hilap 300 tahun. 300 tahun lebih 300 tahun yang tepatnya ulun kurang pasti karena ada banyak khilaf ya. Cuma yang jelas 200 tahun salat, 100 tahun puasa dalam keadaan bertobat. Setelah itu baru berjumpa, ditemukan antara Adam dengan Hawa tadi. Lalu kan beranak Nabi Sis, beranak yang kembar-kembar. Lalu kan sejarahnya disebutkan Nabi Adam setiap mempunyai anak 20 dikirim. Nabi Adam sampai anak 20 dikirim. Nak, buhan mau hijrah, kemana kah? Nabi Adam ke 20 orang anak ini berpesan, nak, nanti kalau sampai anak kalian punya anak sampai 20 bilangannya kirim lagi. Ada yang dilarutkan dengan ranting, apa tuh namanya tuh? Di sungai itu rakit. Ada rakit-rakitan batang, ada yang disuruh berjalan sampai kemana? Karena belum ada manusia, awal pencetakan manusia berada di mana-mana. Berpesan ini ke ini, berpesan ini ke pesan. Bila setiap sampai 20 kirim, bila setiap sampai 20 kirim, akhirnya menyebar 20 menyebar sampai ke Tinggarong seberang akhirnya. Ya. Akhir juriatnya maksudnya. Juriat keturunan sampai tersebar manusia di mana-mana. Di situ Nabi Allah Adam berdoa mengangkat tangan kepada Allah Taala, ya Allah, di mana setiap ada utusan, di mana ada setiap daripada keturunanku, maka utus di antara mereka ya Allah seorang rasul yang mengajarkan mereka tentang agama, mengenalmu dan mengenal aturanmu. Maka disitulah timbul Nabi satu. Timbul Nabi dan Rasul, timbul Nabi dan Rasul, hingga yang wajib kita kenal sampai saat ini yaitu sebanyak 25 orang. Itu sejarah awal manusia, 20. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembicaraan kita yang pertama, milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Ujar Sayyidina Ali mengatakan, semua manusia ini
Ya. Kan Nabi itu di malam Isra Mi'raj melihat tuh bibinian, tuha, nenek-nenek. Tuha pakaiannya banyak benar. Amasnya, wah, sampai siku, lewat siku. Batis. Orangnya makin tua, jadi kita tua. Nenek-nenek mengawai, melambai-lambai. Ya Muhammad. Itu hikmah sebenarnya. Nanti ulun contohkan apa contohnya dalam kehidupan. Ya Muhammad. Dilambai-lambai. Nabi Muhammad kan bertanya waktu itu kepada Jibril, ya Jibril, apa itu? Itulah keadaan dunia. Makin tua makin dunia itu ya makin kayak itu. Kan itu kan keadaan dunia. Kalau makin kemodernan, makin kecanggihan, makin perhiasan, sehingga umur tua pun lupa terhadap Tuhan. Makin tua umur, makin lupa kepada akhirat. Sampai jarang tuh, makanya jarang dalam hadis itu disebutkan manusia tuh kalau masih juga kada sadar dengan nasihat agama, seringnya ke majlis taklim, banyaknya dipintakan air, didoakan macam-macam, masih kada sadar. Kuncinya hendak sadar tuh cuma dua, garing lawan miskin. Makanya ulun jarang mendoakan orang sugih. Jarang mendoakan, ulun doakan cukup aja. Kenapa? Semua sumber permasalahan dunia. Nabi waktu dilambai-lambai oleh bibinian yang berhias tadi, Nabi kada peduli. Lewat aja Nabi. Kenapa? Menandakan di situ Nabi berpendirian kokoh, tidak terperdaya dengan dunia, tidak terperdaya dengan indahnya dunia. Kita urusan agama jarang berlomba-lomba. Tapi urusan dunia semua gara-gara berkelahi karena dunia. Bersaudara, berdua, bertiga, kada betaguran, kada apa namanya tuh tidak sapa tegur. Sebabnya karena apa? Tanah warisan bagiannya kada rata. Ayo. Semua sebab keserakahan. Lihat aja pian, semua kejadian dunia nih, perkelahian, pertengkaran, berkelahi maupun keluarga ataupun antara dirinya dengan orang lain ataupun masih antara kerabat dan keluarga, teliti aja, sumbernya pasti dunia. Yang itu masih dibangga-banggakan oleh manusia, dan itu yang ditakut-takuti oleh manusia dalam kehidupan. Padahal Allah sudah menjamin berapa takarannya itu yang datang dan berapa yang dia akan dapatkan itu yang akan dibagi. Sedangkan manusia siang dan malam ketakutan dengan itu, tapi tidak takut kepada Allah yang dirinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja ya. Maka sejarah banyak tuh bininya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh orang kada berduit. Iya. Hanya maasi dengan Tuhan, taat dengan Tuhan. Ulah kapal, ulah. Banyu belum, air belum naik, banjir belum lagi berita. Hanya Nabi Nuh aja tahu. Nabi Nuh pun belum tahu berita banjir. Ya Nuh, bikin kapal. Apa? Dipadahkan orang gila, dipadahkan kada waras, dipadahkan kurang normal, bikin kapal di kering, di tanah kering. Pas banjir naik sekilan, Nabi Nuh menasihati kepada anaknya, kepada istrinya, biniku ya Nabi Nuh, kalau engkau tidak mau beriman kepadaku, naik aja dulu ke kapal bareng, yang penting selamat dulu. Tapi melihat yang anak yang bernama Kan'an punya harta banyak, tetap ikut yang punya harta yang banyak, tanpa mempedulikan keimanannya terhadap suaminya sendiri. Hadirin, dibawahi yang anak Kan'an, wahai jar Nabi Nuh Kan'an, ikut ke dalam kapal. Sa'awi ila jabalin, di dalam ayat Quran, aku akan naik ke atas gunung. Apabila banjir naik, akhirnya banjirnya melebihi daripada gunung, pas mati semuanya. Yang bini umpat juga umpat yang anak, karena yang anak sugih. Ayo, kada taat dengan suami karena apa? Karena harta, melihat anak tadi itu sugih. Semua harta sebabnya. Badang sanak bekalahi harta, berumah tangga bekalahi harta, semua harta semuanya.
Dunia perkaranya semuanya. Makanya jar Sayyidina Ali, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama Nabi itu pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, hancurnya agama ini hancur, wibawanya tidak ada lagi. Agama ini kayak biasa aja sudah lagi, kayak dongeng, kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Hancurnya agama ini, tidak ada lagi wibawanya, orang kada ada kepedulian lagi terhadap agama. Ini alhamdulillah talak dalam semangat mengadakan Isra Mi'raj. Ya. Kepedulian tidak ada lagi. Jauh untuk mengamalkan jauh kayak dongeng, seakan-akan kayak kada berharga. Hancur agama ini pada diri setiap orang masing-masing. Pertama jar Nabi, wahai Ali, karena disebabkan menuntut ilmu karena harta. Makanya bila kita ada kayak itu, kita rubah, kita ranjak datang ke pengajian, mudahan kabul hajat. Kada niat orang, jangan diaminakan. Kebiasaan nih, contoh orang tadi datang ke majlis taklim, ya Allah, hendak datang ke majlis nih, mudahan tanah payu. Datang ke guru atau kemana-mana, ia menuntut ilmu tuh karena harta, karena dunia. Inilah sebab awal pertama hancur agama. Pas kada payu-payu, pas kada laku-laku, balik ke rumah, agama disalahkan, ayat Quran disalahkan, sudah mendengar, sudah mengaminakan, sudah mengamalkan apa yang dipedahkan guru, kada jua payu-payu, sudah mengamalkan Quran, sudah mengamalkan isinya, belum juga laku-laku tanahnya. Akhirnya apa? Agama diprotes. Padahal agama kita tuntut untuk keselamatan diri kita, bukan tujuan untuk harta. Itu yang pertama. Bila kita hadir, niatkan dari rumah kita tuh untuk keselamatan diri kita, bukan untuk dunia. Dunia itu sudah dicatat. Yang kada sugih memang kada sugih, tapi cukup. Yang sugih ya memang sugih. Semua pekerjaan itu sabab aja. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu datangnya akan ada menjadi sebabnya. Sebab membengkel, begawi, apa segala macam, semua itu ada sebabnya. Semua ada takaran masing-masing. Yang kedua jar Nabi, ya Ali, hancurnya iman seseorang. Nah, hancurnya sudah beragama menuntut mengamalkan, hancur iman seseorang disebabkan karena apa? Keserakahannya. Ujar bahasa kita, katuju menimbun lawan menumpuk, kada puas. Orang yang sifat ketujuh menimbun dan menumpuk itu akan timbul nanti di dalam hatinya yang namanya sifat syuh, kikir, pemalar. Kangkong di higa rumah gin baharaga, tumbuh kangkong di higa rumah, tetangga minta 5.000, kikir jadinya tumbuh. Lombok bertanaman di muka rumah minta 2 biji, 3 biji 500. Orangnya penyembahyang, orangnya baca Quran, orangnya tahajud kada ketinggalan kalau soal ibadah. Mungkin awal azan sudah berangkat, tapi hancurnya semua ibadahnya tadi tuh dikarenakan apa? Sifat yang tertumpuk di dalam hatinya yang namanya serakah. Senang menimbun, senang menumpuk. Timbun tumpuk, timbun tumpuk, timbun tumpuk, tumpuk terus. Rupanya menikmati, orang tuh biasanya kada menikmati dengan harta tuh, senang melihat timbunan tuh. Tapi bila dapat rasa kurang, kalau berucap kena kepada guru, datang guru jamun sugih nyaman jua ibadah, kada madang sugih ibadah tuh. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua sudah dijamin, umur sudah ditarget, rezeki sudah ditarget, nasib sudah digaris sejak kita di dalam perut, bahkan di lauhin mahfuz. Manusia malah takut dengan itu, tapi kada takut yang dirinya milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulun sering rasakan diri ini milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Timbul kejujuran pertama yang ulun rasakan tuh, ulun jujur dengan diri, hingga pandiran-pandiran orang yang kadinya nyaman tentang diri ulun tuh ulun kada peduli.
Kenapa? Karena ulun ini takut dengan Tuhan, hendak kembali kepada Tuhan. Karena kan orang yang hendak menghadap Khalik harus berpaling dari makhluk. Timbul pertama kejujuran. Yang kedua, ketika ulun hendak kembali kepada Tuhan, karena kan ulun asal tiada, diadakan oleh yang ada. Karena diadakan oleh yang ada akan kembali kepada yang ada, jadi ulun takut kepada yang mengadakan ulun. Lalu mencarilah ilmu, menuntut kayak apa cara balik kepada yang ada agar selamat dan bahagia. Timbul tadi pertama innalillah, takut, timbul jujur. Yang kedua timbul hendak baik aja dengan orang terus. Takut mengecewakan orang, takut nyinggul perasaan orang, takut menyakiti hati perasaan orang, takut berkata-kata yang kali bagus. Bahkan di dalam penyampaian pun ulun masih mengatur kata-kata agar orang kada tersakiti dengan kata-kata ulun. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini malam 29 ya, mungkin malam terakhir mungkin kita di sini ya. Mungkin habis bulan Rajab setelah ini. Ya ulun menyimpul semua keadaan Isra Mi'raj ini. Ulun simpul secara definisi langsung agar mudah dipahami apa acara Mi'raj itu pada diri kita. Ulun simpul, Isra Mi'raj ini semuanya mulai dari Nabi laksana dibedah. Ya, dibedah dadanya mulai dari sifat amarahnya, tersinggung amarahnya, dan sampai sidin berumur 40 sampai yang keempat kali dibedah sampai Nabi terakhir kali daripada Isra Mi'raj. Intinya semuanya itu adalah apa? Sholat yang pertama. Tapi sholatnya ini nangke seperti apa? Ulun kaitkan dengan masih keterangan yang tadi. Yang dimaksud sholatnya ini seperti apa? Dari semua habis tentang hati ya, kemudian tentang perbuatan. Kan Nabi menemui itu digajar jin ifrit dengan apa namanya tuh obor, bahwa manusia tuh kayak ditakut-takuti dalam kehidupan, tapi Nabi kuat pendirian. Terus dihalangi perempuan yang makin tua makin mewah pakaiannya. Terus Nabi melihat lagi banyak, berapa golongan itu di dalam situ, melihat orang yang berenang di sungai darah dan nanah. Terus Nabi melihat lagi orang yang memukul menghancurkan kepalanya. Kan semua gambaran tuh. Sampai terakhir Nabi, semua itu diturunkan tentang perintah salat. Nah intinya salat ini, intinya seperti apa gerak? Di sini kita kupas kembali. Pertama, yang sebenarnya dari semua kisah dan perjalanan tadi yang dilihat oleh Nabi, yang diperlihatkan sebagai contoh kepada umatnya, dua perkara. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan aqimis salata lidikri, dirikanlah salat itu untuk mengingat aku. Yang namanya mendirikan tuh beda lawan menggawi. Menggawi itu asal gawi bebarang tapi yang namanya mendirikan tuh bujur-bujur berdiri. Tihang rumah tuh dirikan bujur-bujur lurus pakai lot. Ya kalau di lot bila atas 5 cm, bila bawah harus 5 cm. Tahu nih jabuan tukang biar. Harus di lot. Bujur-bujur berdiri. Terus kekuatan tihang nih berapa lantai? Kalau sampai 3-4 lantai biasanya main cakar ayam. Ya kalau bubuhan tukang. Biasanya. Kalau kada tahan aja pakai pondasi batu. Yang namanya mendirikan nih, kada sembarangan mendirikan. Pertama, mendirikan syarat dan rukunnya pada waktunya dengan benar. Yang kedua, memelihara di luar waktunya. Nah ini yang sebenarnya intinya. Kita anggap sudah kita biasa melaksanakan yang 5 waktu, tinggal menyempurnakan isi-isi syarat rukun sampai ke makam khusyuknya. Ya Allah, oke lah, di situ sudah. Kita bahas yang kedua. Nah ini yang intinya yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, memelihara di luar waktunya. Jar Imam Ghazali, diadakannya sebab sholat antara zuhur ke asar. Zuhur Allahu Akbar, ingat dengan Tuhan. Selesai sholat sampai ke asar itu supaya ingat jangan melaksanakan antara tentang perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kayak ini. Kemudian setelah asar sampai maghrib, asar Allahu Akbar, tambah ingat lagi lawan Tuhan. Kemudian setelah asar terjaga lagi, hendak membunguli orang kada jadi, hendak mengunjun di tanah orang kada bapadah kada jadi, hendak mengambil ampun orang kada bapadah kada jadi. Kan semua ampun orang kada bapadah.
sampai ke maghrib, ingat lagi, terjaga. Kan sebabnya itu supaya terpelihara. Nah, mendirikan dan memelihara dua nih yang sempurna dalam Isra Mi'raj nih. Coba kita bulikakan dari perintah sholat, bilangannya kita tahu semua sudah. Mendirikan dan memelihara kita kembalikan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu ada dua macam, mungkar di luar diri dan dimungkar di dalam diri. Kita kembalikan yang pertama, dari sejarah Nabi dibedah. Mungkar di dalam diri itu apa? Tersinggung, perhatian, pemarahan, itu mungkar di dalam diri. Orang makin banyak ibadah makin bagus hatinya, makin banyak sembahyang makin penyarikan, makin pemarah. Berarti salatnya kadang meresap kepada hatinya, sedangkan segala ibadah menyuburkan hati. Makin banyak salatnya makin parah membodohi orang ya. Makin semina-mina serakahnya makin tambah, apa namanya tuh, sifat ingin menimbun dan menumpuknya makin parah. Kan tuh mungkar di dalam diri, tersinggung, amarah. Berarti kan bagian dari memelihara salat. Rasa ditakut-takuti. Kenapa kada takut? Kada percaya. Kenapa takut? Kada percayakah kita seumpama dengan janji Tuhan? Makanya kan banyak orang ngadu tuh datang ke rumah. Ini sebagai contoh ada orang datang ke rumah. Guru jar, ulun nih guru aja hendak benar kawin jar. Orang ini pernah kawin, pernah nikah. Guru jar, ulun ini hendak benar guru jar. Ulun ini pengen betul jar nikah. Tapi ulun ini guru pengen nikah nih. Masih apa aja orang tuh sudah berpisahan, sudah bercerai, tapi aja orang tuh masih serumah dengan suami karena suami tadi tuh mantan suami, karena suami tadi tuh sakit dan ada anak. Tapi ulun hanya menjaga, kita masih serumah tapi bukan status suami istri dan suaminya dalam keadaan sakit. Ulun nih pengen kayak apa guru lah jar kau ada ulun. Jar ulun tenang aja pian, kada usah terlalu repot, kada usah terlalu takut. Kenapa? Kalau Allah memberi jodoh kepada pian, mudah jalannya semuanya. Tapi kalau pian memaksa jodoh itu belum datang, maka pian akan sulit rasanya dijalani. Kayak itu guru aja. Iya, julun. Balik lagi, kayak itu guru aja. Iya, julun. Kayak itu guru, iya. Kada lawas. Mantan laki meninggal, jodoh datang. Guru jar semua. Alhamdulillah guru ijar. Laki meninggalkan semua mata. Laki udah kada lagian rumah mama. Jodoh datang guru ajar. Dalam hati ulun sudah dari dulu meyakini itu sudah aturan Allah. Karena kalau kita memaksa-maksa saat itu jodoh datang dan jodoh kada bakal dapat. Kalaupun dapat kita memaksa-maksa, masalah semuanya yang terjadi. Sabar aja. Ketika kita memaksa-maksa, meronta-ronta, akhir terjadi macam-macam. Itu kan nafsu yang mungkar di dalam diri. Belum sesuatu yang ditakdirkan datang, kita paksa-paksa. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kembalikan semua tentang salat, pemeliharaannya. Akan di hari kiamat, di waktu Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan apa itulah. Intinya orang yang apa? Orang yang berenang di sungai darah dan nanah. Ditanya Nabi, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka orang dalam hidupnya, semasa hidupnya banyak memakan tentang riba. Rentenir ya. Rentenir kampungan tuh yang biasanya tuh yang banyak anunya tuh. Rentenir di kampung. Rentenir bunga bejarang tuh di dalam sini nih. Uma jadi anak bahasa Banjar. Beranak, sebulan kada bisa bayar tambah, sebulan kada bisa bayar tambah, lahir anak, lahir cucu, lahir buyut, lahir cicit. Tuh beranak taruh 10, 20, 30 berenang di sungai. Sebenarnya kalau kita kembalikan, apakah perbuatan itu kan bagian dari pemeliharaan sholat? Ya kalau tanha anil fahsya'i wal, dilaksanakan pada waktunya, dijaga di luar waktunya. Dilihat di hari kiamat orang yang kada sempat bertobat, tempat tinggalnya di sungai darah dan nanah. Makanya hadirin, salah satu daripada kawan ulun pernah bermimpi, diberikan mimpi dalam satu amaliyah. Ya, amaliyah diberikan mimpi.
yang anak di dunia masih hidup, orang tuanya meninggal, mahal dengan duit, ya, dengan duit yang hasilnya, ya, hasil kadeba akad kan hukumnya haram, jargur sekumpul. Ya Allah, bukan jargur sekumpul, memang dari hadis Nabi. Kadeba akad, kau tukarlah, kau belilah. Nah, tanpa ada akad perpindahan kepemilikan, tanpa ada akad, haram kalau makanannya dimakan. Ketika haram makanannya dimakan, dibikinkan haul, dijadikan haul, diberikan mimpi. Cuman ini dalil mimpi lah dari amaliyah kawan, diberi amaliyah dari mimpi yang sampai kepada kedua orang tuanya tuh nasi kayak benanah-nanah baulat-ulat. Maras kuitan sudah setahun nunggu lapar parut udah ada kiriman dari anak. Sekali datang kiriman dari anak isinya nanah, ulat, nasi basi. Itu pun masih rebutan dimakan demi tidak ada pertolongan dari anak yang soleh. Karena apa yang ada harus dimakan itu dimakan, diterima, dimakan oleh anak dalam mimpi tadi. Jadi hadirin, kalau kita kembalikan, bukankah itu termasuk bagian daripada pemeliharaan sholat? Kenapa harus malu? Supan guru ejar bakat. Kenapa supan? Orang hendak menyahuti atau kada apa-apa, kada masalah. Karena la yasihul bai'u illa bil aqdi, tidak akan sah transaksi jual beli seseorang itu tanpa adanya akad. Apapun ada akad. Dijual beli rumah kalau kita ke notaris ada AJB, ada akad jual beli. Nikah ada akad nikah. Sewa rumah ada akad sewa. Kontrak ada sewa. Makanan pun apapun yang kita beli wajib pakai akad. Meninggalkan akad juga bagian daripada perbuatan yang mungkar. Makanya jadi Imam Syafi'i, orang yang kada akad itu jadi Imam Syafi'i. Terjemahnya aja langsung kada Arabnya. Orang yang makan makanan yang tanpa ada akadnya di dalam jual belinya, ketika akan meninggal dunia jasadnya nanti akan berbau bangkai, jadi Imam Syafi'i. Orang beparak kada nyaman, bebau. Bukan bangkai bau busuk kayak itu, jauh parah lagi daripada itu. Kita ranjak kalau menyaksikan orang mati baunya kada tahan, lawas diga orang mati. Sebab apa? Hasil halal, tapi karena yang dibelikan tadi tanpa ada akad. Tukarlah, jar bahasa Banjar. Bila berjual, juallah, atau jual seadanya. Hendak lengkap lagi, kami tukarlah seadanya, minta ridalah. Yang mana barang-barang yang ditukar? Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halus kalau perkaranya hanya perkara akad aja. Luar biasa tubuhnya sudah meninggal dunia kalau menjaga. Halal darahnya, menjadi makanan yang halal, menjadi obat makanannya tadi. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kembalikan aja kepada yang pertama tadi lagi. Tetap yang namanya inti daripada Isra Mi'raj ini adalah sholat. Didirikan pada waktunya, dipelihara di luar waktunya. Seperti mana haji, inti daripada haji itu Arafah. Ujar Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. La hajja liman la Arafah, aja Nabi. Tidak sah haji seseorang kalau orang itu kada wukuf di Arafah. Ya lah. Siapa yang pernah haji ada mendengar hadis-hadis kayak itu sepertinya. Intinya walaupun ada rukun-rukun yang lain, tapi yang lebih inti daripada kejadian ibadah haji ialah Arafah. Satu lagi, jar Nabi, at-taubatu huwan nadam. Taubat itu yang sebenarnya taubat itu intinya adalah menyesal. Ya kan? Tobat tapi kada menyesal-nyesal. Bebulik pulang, tobat sambal. Walaupun yang lain harus ada apa? Harus ada yang syaratnya banyak. Tobat tadi kan bahwa pertama menyesal, kedua berniat tidak lagi mengembali akan mengulangi perbuatan itu. Yang ketiga mengembalikan hak-hak yang pernah diambil kan gitu. Kalau syarat tobat tadi. Tapi intinya yang pertama jen Nabi, at-taubatu huwan nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Sama seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nih inti dari semua perjalanan Nabi itu adalah pemeliharaan, menjaga diri daripada pertama mendirikan sholat pada waktunya, yang kedua memelihara, menjaga diri daripada keji dan mungkar, mau orang zahir ataupun yang batin. Hati sombong itu sudah mungkar dalam diri. Orang banyak kada tahu apa itu mungkar dalam diri.
rasa harap pada orang lain, rasa hebat pada orang lain, rasa pemimintarnya pada orang lain, ya itu sudah mungkar. Tanpa sadar manusia sudah berdosa kepada Allah Ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci dari itu semuanya didirikan pada waktunya. Ya ingat lagi, kita beringat bila bulik daripada acara ini, diadakan acara sebab Nabi diisrakan sebagai contoh kepada umatnya apa yang harus diteladani dari Nabi. Ya ini sudah, bila berjualan jangan membungli orang. Bila napa jurang toh, bila nyaba tanah jangan mengakat ampun orang, jangan mengakat mengambil lebih dari luar daripada tanah kita. Bila berjual beli mobil speedometer jangan disetel-setel. Apalagi tuh kalau yang begawi di leasing, mobil-mobil itu biasanya banyak permainannya. Yang bagian apa namanya sales-sales, main nota menota, cukup walaupun sedikit tapi nikmat di hati hadirin. Banyak datang tapi kada pernah puas. Makin banyak yang haram datang, seakan-akan kita dibayang-bayangi dengan kesugihan, kenyamanan dalam keadaan harta yang banyak. Haram datangnya, menumpuk-numpuk, mudah terus kita berhayal itu semua kesenangan, padahal di situ masalah kada bakal habis, hati kada bakal damai, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Jadi semuanya tetap kembali kepada keji dan mungkar. Keji itu pembicaraan, habis dari dijaga montong. Nih, marah seorang, kasihan. Khususnya kita dahulu pada diri kita. Kita kada usah mau ngomentar diri orang. Tu jamun bepandir pada sebenar marah orang. Biar aja orang penting kita. Kita binian lawan laki dijaga montong. Laki pun juga berjaga montong. Kepada kita masyarakat berjaga pemuntungan tadi. Sekiranya kada terlaksana keji, karena ini bagian mungkar yang zahir. Keji yang zahir, mungkar yang zahir. Ya kayak tadi berjualan bunguli orang, berdusta, ketujuh, maakal, belum begawi, makal. Umpama betukang sehari umpama 200.000, banyak santainya. Makan hak-hak orang. Kita pun juga kita jadi pegawai negeri, jadi apapun hak-hak orang itu mungkar di luar diri, mungkar di dalam diri, keji mungkar dalam diri. Mahayal yang kada baik, pikiran layau, merencanakan, mungkar di dalam diri, di hati, sifat sombong, angkuh, merasa paling pintar, merasa mudah tersinggung, pemarah dan yang lain-lain. Semua ini jauh dari kedamaian, jauh dari ketenangan. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hari jam 10:30 ya, ndak terasa ya, setengah jam lebih ndak terasa. Cuma ulun kada banyak intinya, semuanya intinya yang penting mudah dipakai dari keji mungkar zahir dan batin tadi. Caranya ya ulun kembalikan kepada yang pertama tadi, rasakan diri ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kalaupun kita kada menyatakan sampai kerasa diri ini milik Allah, tetap kita ini akan kembali kepada Allah. Mau kada mau tetap akan kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali yang abadi selain kepada Allah. Maka jangan menunggu jasad kita mati kembali kepada Allah. Setiap waktu perbuatan kita jadikan karena Allah. Ingat, dibunguli orang kada apa-apa, bahujung sedikit begawi kada apa-apa, diatur. Berapa yang dibagi oleh Allah Ta'ala, Nabi berpesan dua. Satu, jaga agar jangan dibawa kepada sesuatu yang kada bagus. Yang kedua, atur supaya cukup sebulan kayak apa. Karena keserakahan yang tinggi, kalau kada cukup terus, kada cukup. Karena kada cukup, akhirnya berpikir yang kada baik, mulai sudah mungkarnya hendak membunguli orang. Sudah keluar dah pekerjaannya, hayal-hayal dan pikirannya. Yang penting dapat banyak. Tiada lagi sudah di hatinya Allah. Kada ada lagi rasa takut dari dirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Intinya jalannya cuma satu, yang pertama,
dirikan pada waktunya dan tanamkan pada diri kita. Ingat akan kenapa kita nih milik Allah dan akan kembali kepada kita. Tuh tahunya satu aja Bang, bila bunyi innalillah tuh orang mati aja lalu. Kalau nya mati tengah malam subuh kaum di musala innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bila mati pagi sebelum zuhur innalillah haji ano bin si ano. Tahunya inya boleh kepada Allah. Padahal kita nih bukan hanya untuk yang mati, tapi yang hidup pun milik Allah, kembali kepada itu aja sebenarnya. Amalkan, rasakan diri nih. Oh, rasakan itu aja, karena terbit yang bagus-bagus dengan sendirinya rasa akan timbul. Tapi bila kada ingat, nah itu yang menyebabkan, yang akan menyebabkan keji-keji mungkar yang lainnya. Makanya kan semua dalam Isra Mi'raj itu disebutkan. Jar Nabi dalam Isra Mi'raj, aku dibawa ke surga dan aku melihat ahli surga itu kebanyakan al-fuqara wal masakin. Kebanyakan ahli surga itu penduduknya fakir-fakir dan miskin. Di sini yang disebutkan bukan fakir apa, bukan fakir harta, bukan fakir apa segala macam jenis duniawi, akan tapi fakirnya hati, kada bisi penyakit hati. Kenapa? Karena hatinya menyatakan tiada pada dirinya, ataupun yang ada pada dirinya yang dititipkan Allah Ta'ala, tiada pun dalam hatinya sedikit pun menyatakan miliknya, melainkan milik Allah yang dititipkan kepadanya. Maka fakir bergelar. Makanya Nabi, aku melihat di surga malam Isra Mi'raj paling banyak penduduknya orang fakir dan miskin. Miskin hati. Hati miskin, miskin dari penyakit hati. Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kada bisi penyakit hati. Wa amitna miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Kada bisi penyakit hati. Wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin, kumpulkan aku di hari kiamat bersama golongan orang-orang yang miskin. Kada bisi penyakit hati. Mau bukan penyakit, bukan miskin, bukan miskin harta. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu juga di malam Isra Mi'raj. Kenapa? Aku masuk ke dalam, diperlihatkan neraka, ajar Nabi. Faraitu aktsar ahliha, aku melihat kebanyakan dari penduduk neraka an-nisa, perempuan. Ditanya kenapa sebabnya? Rancak lalai dan lupa. Makanya anak lelaki itu kita nih bisa anak seumpama gana berumah tangga, anak lelaki dengan anak bibini bersuami, anak laki beristri. Nah, apabila anak kita nih hartawan lah sambatannya, lebih rezeki lebih lah. Dia orang tuh jadi orang sugih. Anak laki dengan anak bini nih paling cepat durhaka tuh anak bini. Paling cepat durhakanya tuh anak bini dengan harta tadi, dengan orang tua tadi, karena hartanya tadi tuh. Itu kebanyakan, bukan menyinggung, cuma ini memang fakta. Bukan jar-jar kita untuk memperbaiki. Karena itulah sebabnya Nabi, para itu aktsara ahliha, kebanyakan aku lihat itu golongan wanita, karenanya lupa dan lalai. Makanya bibinian tuh banyak balaki itu karena harta lawan laki. Bila lakinya tak kena berduit tuh baik tuh kada sadar, ulun kada menyinggung, ini memang fakta agama. Kita harus rubah, kita harus perbaiki itu. Balaki tadi karena Allah itu baik tuh. Ulun maras pian pernah melihat orang kejadian kayak ini, saking inya mengharap satu senyuman dari bininya tadi, sampai inya tadi tuh becari tadi sampai linglong kepala nih. Jorang linglong kepala nih, hilang pikiran, berjalan tuh tersipak batu kada merasa. Saking anak membawa duit tadi tuh banyak, hanya bulik tadi tuh mengharap satu senyum dari istri aja. Satu senyum aja. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya lalai dan lupa tadi kan banyak binian tuh belaki karena harta. Yang seharusnya dibelaki bukan karena harta, laki tuh kayak apa kan? Ada datang alhamdulillah, berapa rezekinya alhamdulillah. Beda pelayanan antara kurang pendapatan dengan banyak, itu sudah kena penyakitnya tadi. Berbahaya tuh.
Jadi hadirin yang banyak kalau kita ungkit masalah Isra Mi'raj nih isi dalamnya. Intinya semuanya dilihat oleh Nabi dan menjadi contoh gambaran untuk keselamatan bagi umatnya. Apa yang harus dihindari, apa yang harus dilaksanakan. Semua dari perbuatan itu kembali kepada dua perkara. Tanha 'anil fahsya'i wal keji dan mungkar. Ih muntung padas bapandir. Padas hati orang, kasihan bener. Rasa sakit hati orang, mendem, hancur hati orang, mudah menghakimi orang. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak berpanjang lebar dalam hal ini, semuanya tetap tolong kembalikan kepada yang pertama. Jalan yang pertama, rasakan dulu kita milik Allah. Jangan di pamandiran, tapi sampai ke rasa. Makanya ilmu itu sampai menjadi rasa. Ketika ilmu itu menjadi rasa, rasa itu akan menegur pada batang tubuh nih setiap waktu. Kayak ini kada boleh biar ilmu. Ilmu itu menjadi rasa. Tapi bila ilmu itu hanya sekadar bacaan, kada menjadi rasa, itu kada bermanfaat ilmunya. Ketika ilmu itu menjadi rasa, kita pakai terus. Biasakan kada kau apa langsung. Sehari itu berapa kah rasakan milik Allah. Hendak guring kah dirina milik Tuhan. Rasakan, rasa nama ucap akan kembali kepada Tuhan. Kena rasakan terus. Kena akan diirit kita tuh begamatan jalannya perlahan-lahan, takut, jujur dengan diri. Akhirnya diarahkan kita terus kepada kebaikan. Pertama pondasinya harus innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Semua dari Isra Mi'raj itu kembalinya kepada menjaga, menjauhi daripada keji dan mungkar. Dan jalan untuk menjauhi keji dan mungkar tadi ialah merasakan diri tadi dulu milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulun walaupun di dalam Mi'raj itu Nabi itu pernah melihat orang-orang yang menjauhi keji dan mungkar itu juga dilihatkan. Tapi yang hanya ulun ceritakan tadi itu hal-hal yang mengerjakan keji dan mungkar. Nabi pernah melihat orang yang bercocok tanam, menanam sehari habis ditanam tumbuh lagi, habis ditanam tumbuh lagi. Itulah jadinya perumpamaan orang yang baulah amal jariah dalam kehidupan tadi. Itu yang menjauhi keji mungkar, akhirnya berbuat daripada hal-hal kebaikan. Tapi yang ulun ceritakan tadi hal-hal yang kurang baik yang dilaksanakan pada umumnya manusia, yang harus kita rubah dengan sebab adanya Isra Mi'raj ini. Maka dengan ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada segala kemunafikan. Allah bersihkan hati kita daripada penyakit dengki, penyakit iri, penyakit sombong, penyakit bangga, penyakit rakus dan serakah, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tidak selamat menempuh jalan akhirat, yang menjerumuskan kita ke jurang celaka, ke jurang jauh daripada keselamatan. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fuadi qad bada badi salat